Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga desa Sukaudi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam Menceritakan Email Kamu di episode yang ketiga ya. Di episode ketiga kali ini akan melanjutkan cerita sebelumnya tentang salah satu kontributor kita yang sudah mengirimkan emailnya yang menceritakan tentang perjalanan menuju seorang sahabatnya di Pelabuhan Ratu, kemudian dalam perjalanan berangkat dan pulangnya menemukan banyak gangguan gaib. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Nggak perlu lama lagi, kita langsung aja ke Mencekam Menceritakan Email Kamu. Saat itu Ragil dan Novi sudah kembali ke komplek kami di Bekasi, karena kemarin penyelenggaraan pernikahan mereka itu dilakukan di Kampung Novi di Desa Bagbagan, Pelabuhan Ratu. Sekarang semuanya sudah berkumpul di satu komplek. Rumah kami saling berdekatan. Tibalah di suatu pagi saya terbangun dari tidur dan mendapati telepon dari Ragil, di mana Ragil ini meminta saya untuk datang ke rumahnya. Saya waktu itu belum tahu maksud dan tujuannya apa mengundang saya datang ke rumahnya, dan saya pun bergegas untuk bersiap dan saya dijemput oleh salah satu teman saya untuk ke rumah Ragil menggunakan motor. Sesampainya di rumah Ragil, ada berkumpul beberapa keluarganya, entah siapa aja namanya, saya lupa. Cuma yang saya ingat ada salah satu perempuan ketika saya datang itu menunjuk ke arah saya. Dan perempuan itu bilang kalau dia masih ada di sini. Nggak tahu apa maksudnya dia masih ada di sini. Saya atau ada makhluk lain yang ternyata masih mengikuti saya gitu. Dan akhirnya saya pun masuk ke rumah Ragil dan menceritakan apa yang sudah terjadi sebelumnya oleh saya dan teman-teman saya. Dan akhirnya satu komplek berita tersebut ternyata sudah menyebar gitu. Selesai dari obrolan-obrolan itu, tibalah waktu zuhur dan kami bersama-sama melakukan sholat zuhur di masjid terdekat. Merupakan momen yang langka buat saya karena saya bisa sholat berjamaah dengan teman-teman saya, full tim gitu ya. Akhirnya sholat pun selesai dan kami pulang ke rumah masing-masing. Dan dalam perjalanan pulang, saya kembali melihat hal-hal yang janggal. Dan apa yang saat itu saya lihat mirip dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Yaitu kalau warga desa Sukaudi ingat, ketika saya melakukan perjalanan pulang dari Pelabuhan Ratu, melewati jalur Cikidang, saya melewati sebuah semacam pasar dengan orang-orang yang menggunakan pakaian tradisional. Dan dalam perjalanan saya pulang dari masjid itu, saya kembali melihat orang-orang tersebut gitu dengan aktivitas yang sama. Merinding. Dengan aktivitas yang sama seperti yang waktu itu saya lihat. Menggunakan pakaian tradisional dan tanpa alas kaki, dengan aktivitas seperti di pasar tapi bukan pasar gitu. Ya akhirnya saya hanya bisa berdoa dalam hati, semoga tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan pulang saya.
Saya pun bergegas masuk ke rumah dan tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Malam pun tiba. Saya takut tidur sendiri. Jadi ibu saya menyarankan saya untuk tidur bersama adik-adik saya. Oh iya, saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya masih lumayan kecil-kecil ya. Dan ketika semuanya sudah terlelap, termasuk saya sudah tertidur pulas. Saya ini mendengar cerita dari ibu saya ya. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. Nah, malam itu, ketika ibu saya sedang memperhatikan saya tidur, tiba-tiba saya terbangun dan langsung terduduk. Jadi dari tidur langsung terduduk tiba-tiba. Ibu saya, kaget kan? Kemudian, saya melakukan apa yang pernah saya lakukan sebelumnya ketika saya melewati jalur Cikidang, yaitu merentangkan tangan kiri dan menekuk tangan kanan ke dada, sambil memalingkan muka bertolak belakang dengan ibu saya yang melihat saya waktu itu. Saya menari. Saya kembali mulai menari dengan sangat gemulai. Ibu saya panik. Tapi dalam kepanikannya ibu saya mencoba memberanikan diri bertanya, "Anda siapa?" Dan dalam gerakan menarinya, makhluk yang dalam tubuh saya ini menoleh pelan-pelan ke arah ibu saya sambil tersenyum. Dan tidak menjawab apa-apa. Hanya tersenyum dan menatap ibu saya. Ibu saya sontak langsung teringat Ustadz Bopung, Ustadz komplek kami, dan membangunkan adik-adik saya saat itu untuk bersama-sama ikut ke rumah Ustadz Bopung. Memanggil Ustadz Bopung, dan ketika kembali ke kamar, saya sudah kembali tertidur pulas. Tapi mereka melakukan diskusi saat itu. Menurut Ustadz Bopung, sebaiknya saya diruqyah selama 3 hari 3 malam. Dan keluarga kami mengamini hal tersebut. Hari pertama ruqyah, tetangga-tetangga berdatangan untuk ikut mendoakan saya, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumah, berkumpul, dan saya saat itu tiba-tiba entah kenapa bergerak ke ujung ruangan, ke sudut ruangan, dan saya merasakan hal yang sangat tidak nyaman. Saya terdiam di sudut sampai ada lingkaran hitam di depan mata saya yang semakin lama mendekat dan semuanya gelap. Lagi-lagi saya tidak sadar apa yang saat itu terjadi, tapi ibu saya kembali menceritakannya bahwa saya saat itu kembali menari. Menari gemulai di antara orang-orang yang mengaji mendoakan saya. Dan orang-orang dalam ruangan itu semakin lantang menyuarakan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sampai saya lemas dan tidak sadarkan diri. Kemudian saya dibawa ke kamar. Hari pertama pun berlalu. Sampai tiba pada siang harinya, saya keluar dari kamar menuju ruang tamu saat itu. Saya terkejut ketika melihat sosok yang duduk di ruang tamu tidak melihat ke arah saya. Sosok itu sosok yang sama
menggunakan gaun hijau bermahkota sangat indah dan berparas cantik. Duduk terdiam dengan tatapan yang kosong. Saya yang terkejut, lemas, dan sedikit memperhatikan perempuan itu. Perempuan itu pun tiba-tiba menolehkan kepalanya ke arah saya dengan tersenyum dan berkata, "Sebentar lagi." Ya, sebentar lagi katanya. Nggak tahu apa maksudnya. Yang jelas saya langsung terduduk, lemas, dan berlari ke kamar dan tidak peduli lagi perginya kemana entah perempuan itu. Saya terus berpikir dalam hati, ada apa ini? Kenapa terus-terusan menimpa saya? Sampai kondisi tubuh saya pun semakin lemah. Sampai tiba malam-malam berikutnya saya diruqyah. Malam kedua, malam ketiga, semuanya berjalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Dan akhirnya saya pun berangsur pulih. Hal-hal yang sebelumnya saya lihat seperti orang-orang yang menggunakan pakaian tradisional di pasar, kemudian perempuan bergaun hijau, bermahkota indah, itu sudah tidak lagi saya lihat. Hanya saja memang ketika saya bertemu dengan orang-orang terdekat, tetangga, dan lainnya gitu ya, saya merasa canggung. Dan entah ya, mungkin perasaan saya saja gitu. Orang-orang itu menatap saya dengan pandangan yang sedikit aneh gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya tetap berterima kasih kepada orang-orang terdekat yang sudah membantu menyembuhkan saya dari gangguan-gangguan gaib. Dan juga pengalaman tersebut menjadi pelajaran buat saya dan teman-teman saya tentunya, bahwasanya berlaku tata krama, menjaga tata krama itu memang harus dilakukan dimanapun, di setiap tempat. Dan kisah yang sudah saya pendam lama ini sebenarnya punya banyak sudut pandang lain, di mana teman-teman saya juga sebenarnya melihat hal-hal yang menyeramkan buat mereka, sampai akhirnya mereka tidak mau menyuarakan hal tersebut gitu. Jadi saya tetap menghargai teman-teman saya. Ya sebenarnya banyak kisah-kisah yang tidak saya ceritakan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada siapapun yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Itu dia warga desa Sukawedi, Evan, yang sudah mengirimkan emailnya kepada kami. Dan buat teman-teman semua juga yang mungkin punya kisah yang ingin dibagikan, tapi tapi punya keterbatasan untuk merekamnya secara audio, bisa melalui tulisan saja. Silahkan dikirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, di-share, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, dan sampai ketemu lagi di episode Mencekam selanjutnya. Mencekam, menceritakan email kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.